Wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmatnya kepada beliau dan jamaah pada umumnya. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, kelompok, berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah yang berbahagia, seperti biasa mari kita teruskan kaji kita, yaitu surah Al-Qasas ayat ke-73, wa min rahmatih. Ya, seperti biasa, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa min walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum
أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Sadaqallahul azim. Ya, sebelum kita bahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, kalau ayat-ayat yang sebelumnya yaitu Allah menunjukkan kekuasaannya, yaitu adanya pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam itu tidak malam-malam terus tidak, siang-siang terus tidak. Dan Allah nyatakan kalau kalian itu memang berkuasa, coba ganti. Siang itu siang terus, kalau malam terus gitu. Allah tunjukkan, ayo kalau kamu berkuasa,
kalau kamu ngaku Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang yang ngaku Tuhan itu mesti tunjukkan bahwa dia itu berkuasa, bahwa dia itu mempunyai sifat-sifat ilahiyah. Jadi istilahnya berprestasi. Ya kalau dia itu ngaku Tuhan, tunjukkan kalau Allah itu menciptakan langit dan bumi seisinya. Kayak apa sih membuat langit dan bumi serta seisinya? Yuk, kalau Tuhan kok sudah kedahuluan makhluknya, itu bukan Tuhan, hanya klaim-klaim sebagai Tuhan. Ya, jadi istilahnya kalau ada sholat berjamaah, ada makmum masbuk, ada Tuhan masbuk gitu ya. Tuhan yang didahului oleh makhluknya. Ini kan sudah nggak ada artinya. Ya itulah. Kalau kalian ngaku Tuhan, tunjukkan sifat-sifat ketuhanan. Buktikan bahwa kamu itu berprestasi sebagai Tuhan. Ya ya sering saya umpamanya saya juga dulu bangun masjid di sana. Nah, di sana bangun masjid itu tidak sendirian. Ada yang lain-lain. Setidaknya ikut rempukan, ikut menentukan, ikut sumbangsih pikiran, ikut memberikan sesuatu untuk keperluan masjid. Nah, boleh bisa mengaku aku juga dulu membangun masjid di sana. Nah, ini ya, jadi ngaku Tuhan itu harus tunjukkan bahwa dia itu mempunyai prestasi sebagai Tuhan. Nah, jelas bahwa Allah itu menciptakan siang, di sana ada matahari. Menciptakan malam, di sana itu ada kegelapan. Siang itu pada umumnya untuk mencari nafkah, untuk mencari ma'isyah, kehidupan. Dan malam Allah ciptakan untuk istirahat. Ya, untuk istirahat, jangan kita itu kebalik-balik. Ya, kadang-kadang ada orang yang sangkin gitu ya Pak ya, sangkin ingin memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan yang diperlukan, maka di sana dia itu istilahnya ada siang jadi malam, malam jadi siang gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Ya sangkin rajinnya gitu. Ya itulah Allah ciptakan itu disuruh untuk seperti itu, sebagaimana mestinya. Ya kalau ada yang kerja malam itu kan sedikit ya Pak ya. Ya kayak umpamanya keamanan. Kalaupun ada ronda pun untuk gantian itu kan ya. Ini kayaknya satu RW nggak kompak ya. Ada yang ronda, ada yang enggak gitu. Ini gimana ini Pak RW? Kalau RT yang sana gitu ya, nah, oprak, ada yang ronda. RT yang sini gitu nggak ada ronda. Yang kena karena berdampingan ya RT, bukan yang termasuk RT yang nggak ronda, tiang listrik dipentungin. Nah ini bagian ikut ronda. Ya itulah. Jadi kerja malam itu sedikit sekali. Kalau dibandingkan, karena itu exception, pengecualian. Ya bukan berarti kita nggak boleh waktu malam itu kerja. Ya kalau memang tugasnya malam, ya silahkan. Kalau gitu dibalik ya, paginya, siangnya itu untuk istirahat. Nah ini ya, karena setiap badan itu mempunyai hak. Jangan diporsir terus-terusan. Kalau diporsir terus-terusan itu ya berarti tidak memberikan haknya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Ya, kita teruskan. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa mir rahmatihi,
dan sebagian dari rahmatnya. Ini memberikan waktu, memberikan istirahat, memberikan kerja, meluangkan kerja. Ini sebagian rahmat Allah, sebagian dari rahmat Allah. Yang sebenarnya rahmat Allah banyak sekali. Ya, jadi di sini wa mir rahmatihi, dari sebagian rahmatnya, ja'ala lakumul laila, menjadikan bagi kalian al-laila, yaitu waktu malam, wan nahara, dan siang, litaskunu, agar apa? Agar kalian itu bisa istirahat, agar kalian itu bisa berdiam diri fihi, di dalamnya, walitabtagu min fadli, dan agar kalian itu mau mencari karunia-Nya, wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian ini termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, ini kalau kita jalani aja Pak, umpamanya kita lahir terus sudah, kalau siang ya kita kerja, kalau malam ya kita tidur. Kalau tidak diberitahu bahwa ini adalah ciptaan Allah, itu tidak mungkin orang bisa bersyukur. Tapi kalau dikasih tahu, oh adanya siang, adanya malam, ini semua adalah rahmat Allah. Makanya orang yang bisa bersyukur itu orang yang kenal Allah. Bagaimana mungkin orang itu bisa bersyukur kalau tidak kenal Allah? Kalau sudah kenal Allah, Allah menciptakan segala-galanya itu untuk keperluan kita. Maka kita bisa bersyukur. Ya, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan syukur, ayat-ayat dengan kufur, itu memang gandengannya, lawannya. Jadi syukur itu disuruh dilaksanakan, suruh dibuktikan. Nah, syukur itu kalau orang beragama itu ya mau melaksanakan perintah-perintah Allah, mau meninggalkan semua larangan-larangannya. Nah, itu kalau orang beragama. Ya, kalau diberi ya berterima kasih. Kalau diberi ya dia itu memberikan kalau bisa ya membalas. Kalau bisa membalas. Nah, balasannya disuruh yang lebih baik. Kalau tidak, yang sepadan. Nah, itulah orang yang bersyukur. Nah, di ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ada ancaman, ada pemberitahuan, ada ancaman. Kalau kalian itu mau bersyukur, saya tambah. Kalau kalian itu kufur, maka azabku ini sangat pedih. Ya, jadi kalau kita telusuri Pak ya, orang-orang yang bersyukur itu ternyata lebih tenang ya Pak ya. Kalau orang yang bersyukur. Jadi kalau ada orang pagi-pagi kok sudah cari-cari utang, ngadu ke orang, nggak punya uang. Nah, ini diancam oleh Allah. Bangun pagi bukannya berpasrah diri kepada Allah, malah mengungkit-ungkit. Ada apa itu merasakan bahwa Allah itu tidak ada perhatian. Makanya sering saya sampaikan, orang itu kalau mau pahala yang besar sekali, itu ya sholat berjamaah disertai dengan sholat qobliyah pada sholat subuh. Nah, ini yang luar biasa. Ya, secara logika kalau orang itu bangun terus yang dipikirkan hanya Allah, maka itulah pahala yang besar. Ya kan? Ketika kita bangun mau ke masjid, ya mandi, wudu, di situ siap-siap. Nah, disitulah dia itu hanya memikirkan tentang kholiknya. Aku mau menyembah Allah, aku mau sholat, aku mau berjamaah. Jadi sudah diawali, sudah mandi, sudah wudu, diteruskan dengan dia itu sholat qobliyah. Sudah mengadu kepada Allah, bukan memikirkan dengan urusan duniawi, tetapi di sana memikirkan dia itu berpasrah diri kepada Allah. Ditambah lagi dia mau berjamaah. Nah, ini bukti bahwa itulah di sana itu ada pahala yang besar sekali. Ya, jadi itulah dari sebagian rahmat Allah kita itu bisa memahaminya.
bahwa di sana itu ada ketentuan Allah yang harus kita jalani, yang harus kita laksanakan, itulah garis-garisnya. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum tas'umun. Wa yauma yunadihim, dan pada hari yunadihim Allah itu memanggil-manggil mereka. Fayaqulu, dan berkata, aina syuraka'iya, mana sih orang-orang yang dinyatakan atau sesuatu yang dinyatakan sebagai Tuhan? Ya, di sini syuraka'iya itu artinya menjadikan Allah ada sekutunya. Mana yang dinyatakan sebagai sekutuku? Nah, ini pada hari kiamat nanti Pak ya, itu orang-orang yang suka berbuat syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah, maka mereka itu akan dipanggil dan disuruh untuk menunjukkan mana yang engkau nyatakan sebagai Tuhan, mana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang seperti aku, tunjukkan. Nah, dipanggil seperti itu. Alladzina kuntum tas'umun, yaitu orang-orang yang ketika kalian hidup, tas'umun, itulah yang didamba-dambakan. Ini kalau kita lihat syirik itu diwanti-wanti Pak ya. Jangan sampai kita itu berbuat syirik. Karena syirik itu menjadikan kita itu murtad, tidak terasa. Ya, para alim ulama itu membagi syirik itu ada dua ya Pak ya. Ada syirik jali atau syirik akbar, atau yang nyata-nyata syirik. Nah, ini yang jelas-jelas kayaknya sih nggak mungkin ya. Kalau kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, tidak mungkin menyatakan Allah itu ada 2, ada 3, ada 4, nggak mungkin. Atau menyatakan ada sesuatu terus disembah. Nah, itu kayaknya nggak mungkin, karena itu nyata-nyata. Cuma yang tidak kita sadari yaitu syirik khafi. Syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang samar. Syirik yang ashar, kalau bahasa yang lainnya yaitu asghar. Ya, jadi syirik yang samar, syirik yang tidak terang-terangan. Jadi ketika orang itu menganggap bahwa hanya ini yang menjadikan, nah ini yang termasuk kategorinya syirik, tetapi tidak kelihatan. Hanya orang ini yang menjadikan sukses. Nah, itu syirik. Hati-hati. Nanti ada lagi yang syirik yang sering dilakukan oleh orang tetapi tidak terasa, yaitu riya. Ya, riya itu termasuk syirik. Karena apa? Karena niatnya itu bukan karena Allah. Karena niatnya dia itu mengerjakan sesuatu, dia niat beribadah, pamer. Karena ingin dilihat oleh orang. Jadi niatnya itu bukan karena Allah. Jadi ingin diketahui oleh orang. Nah, ini syirik yang kita tidak terasa kadang-kadang. Jadi kalau orang itu berbuat yang hanya ingin diketahui oleh orang, ini termasuk syirik yang kadang-kadang kita tidak terasa. Ini semua akan menghapus amalan kita. Ketika kita itu berbuat sesuatu ingin diketahui oleh orang, maka terhapus. Kita masih sebagai seorang muslim, kita masih sebagai seorang mukmin, tapi amalannya hilang. Ini yang harus diwaspadai. Ya, makanya kalau orang itu berbuat karena Allah, itu biasanya istiqomah. Orang yang berbuat karena Allah itu biasanya itu dalam keadaan seperti apapun dia akan melaksanakan. Ini pada Jumat pada minggu-minggu yang lalu gitu kan ada ya, saya sampaikan. Orang yang dinyatakan cantik, orang yang dinyatakan indah, itu kan ada beberapa hal. Ucapannya, kepenginnya, yaitu perbuatan ucapan yang jujur.
bibirnya yang jujur, lidahnya dipenuhi dengan ayat-ayat Al-Quran. Setidaknya kita itu membaca Al-Quran itu ada batasan minimumnya, harus ada dilaksanakan. Apalagi ketika ucapan kesehariannya, ya jangan lepas dari Al-Quran. Jangan sampai kita itu kita beragama semaunya hatinya, semau perutnya. Ini kalau orang itu beragama itu harus punya sandaran ayat Al-Quran, itu yang pertama. Yang kedua hadis. Yang ketiga yaitu ada di sana kesepakatan atau ijma'us sahabah. Nanti ada pedoman-pedoman yang lain yang dijadikan sebagai sumber di dalam beragama. Ya, keberagaman itu kalau dalam bahasa Arab yaitu tadayyun. Dinun tadayyun. Jadi berperilaku agama. Jangan orang itu berperilaku agama semau perutnya. Padahal perutnya itu penuh dengan kotoran. Yang dikeluarkan ya kotoran. Nah ini. Ya jadi kalau orang itu berperilaku agama tidak boleh semau perutnya, tapi disuruh mengikuti sumber-sumber hukum yang telah Allah tetapkan. Nah ini penting sekali. Ya itulah perbuatan syirik kita jauhi. Nah ini cuma kalau di kita ini sering terjadi apa ya, kalau ada orang yang bertentangan dengan ajaran Islam, terus yang melakukan yang bertentangan dengan ajaran Islam itu kan kadang-kadang ada yang di lingkungan kita gitu kan, yang ada yang masih seperti itu ya Pak ya, yang suka membuat sesaji ditaruh di perapatan gitu ya, ditaruh di di tempat-tempat yang ada pohon besarnya, yang katanya ada penunggunya. Nah itu kalau ada orang Islam yang seperti itu boleh kita nasihati. Ya, boleh kita nasihati. Diingatkan, itu mubadzir, itu tidak baik. Ya kalau non-Islam, kita nggak usah ikut campur Pak. Kalau non-Islam, umpamanya ada orang yang agamanya lain, terus dia itu membuat sesaji, biarkan. Itu keyakinan dia. Jangan diganggu. Nah itu namanya toleran. Ya jangan diganggu. Nanti kalau ada yang terjadi seperti itu, ya nggak usah kita itu ikut-ikutan menyalahkan. Ya biarlah hukum yang berjalan yang ada di Indonesia. Kita sebagai seorang muslim ya ingatkan saudara kita yang berbuat yang tidak pantas. Disuruh untuk menghormati tetapi berbuat yang tidak. Ya, jadi inilah nanti akan dipertanyakan. Sesuatu yang dianggap Tuhan itu akan dipanggil. Bisa enggak dia itu mengurus pengakuannya itu? Ini kan berat sekali. Wa naza'na min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum fa'alimu annal haqqa wa dhalla anhum annal haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ya. Wa naza'na dan kami cabut. Ya, dan kami cabut min kulli ummatin syahidan, di setiap kelompok, di setiap umat syahidan itu ada saksinya. Faqulna hatu burhanakum, maka aku katakan hatu burhanakum, berilah kepada kami dalilnya. Ya, jadi alasannya. Fa'alimu, maka mereka mengetahui annal haqqo, bahwa sungguhnya yang hak lillahi itu milik Allah. Wa dhalla, dan kesesatan anhum dari mereka, maka nu yaftarun, selagi mereka itu mengada-ada. Ya jelas ketika mereka itu dipanggil, mana
yang dijadikan sekutumu? Mana buktikan yang dinyatakan sebagai Tuhan? Nah, disinilah mereka itu disuruh untuk membuktikan. Ya, disuruh membuktikan. Ya kan, ada ya orang itu ketika ditanya, mohon maaf, ini yang kadang-kadang itu ada di antara umat Islam itu ketika melaksanakan peribadatan ditanya, ada dalilnya enggak? Ada enggak yang jadikan landasan ketika beribadah? Ya ini kan nenek moyang kita seperti ini, makanya saya lakukan. Nah yang seperti ini dikecam. Jangan seperti itu. Karena sering saya sampaikan, kalau kita itu beragama, melaksanakan keberagamaan itu banyak, Pak. Banyak. Ya, itu ada yang istilahnya produk yang memang dari sumber Al-Qur'an dan hadis, atau kalau kita yang disepakati oleh para alim ulama yaitu ijma' sahabat ataupun salafus salifin, yaitu para alim ulama yang terdahulu, tabi'in periode yang kedua, itulah yang diakui para alim ulama, itulah yang afdal. Maka tidak melenceng, tidak banyak melenceng. Nah, ini banyak yang produk sejarah. Produk sejarah itu di sana benturan antara orang yang beragama Islam dengan agama lain. Ketika terjadi benturan, di sini kadang-kadang mohon maaf, ada yang dia itu diadopsi. Diadopsi itu artinya diambil, diklaim menjadi budaya kita. Nah, kalau itu masih sejalan dengan syariat Islam, maka itu dibenarkan. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa kita itu beragama diwarisi oleh nenek moyang kita, oleh para alim ulama, itu ada yang memang hasil adopsi, hasil akulturasi. Yang kadang-kadang akulturasi itu ada yang bertentangan, ada yang tidak bertentangan. Makanya kalau kita lihat di dalam hukum itu ada al-urf, ya ini yang dijadikan sebagai sumber hukum, yaitu ada al-urf. Al-urf itu kalau diartikan kan arafa. Arafa itu artinya orang sudah tahu. Jadi sudah tahu, sudah diketahui, maka disebutnya adalah kebiasaan atau bahasa lain adat. Nanti ada ulama yang menyatakan al-adah al-muhakkamah. Al-adah al-muhakkamah itu artinya kebiasaan itu menjadi hukum. Kayak umpamanya di Indonesia sudah terbiasa dengan adzan dikumandangkan, ya sudah, nggak usah diungkit-ungkit. Di Indonesia kalau malam sahur, nah di sana orang itu membangunkan untuk mengingatkan di musola, di masjid, ya udah nggak usah diungkit-ungkit karena itu menjadi kebiasaan. Nah, kecuali nanti kalau kita lihat perkembangannya, ya umpama nanti kalau kita lihat ada al-adah al-fasidah, ada kebiasaan yang tidak sejalan dengan syariat Islam, maka ini yang harus kita jauhi. Ya kalau para wali itu arif, Pak. Ketika zaman dahulu itu ada orang yang suka memberikan sesaji, itu kan sangat susah, Pak ya, untuk menghilangkannya. Para wali itu mengganti dengan istilah memberikan infak dengan sir, Pak. Dengan sir itu dengan rahasia. Jadi umpamanya, ya udahlah, kalau kamu beli sesaji itu harganya berapa? Terus dirupiahkan, nanti duit itu ditaruh di perapatan. Udah taruh. Jadi itu namanya sedekah sir. Jadi para wali itu dengan arif seperti itu. Ini kan para wali luar biasa ya Pak ya. Karena kebiasaan yang seperti itu mengakar, maka disuruh diganti dengan menginfak, ya, diinfakkan, tetapi yang memberi tidak tahu, yang mengambil itu tidak tahu dari mana gitu. Nah itu pada alim ulama ada yang menyatakan itu sebenarnya yang terbaik.
sedekah sir ya, yang tidak perlu diketahui gitu. Ya jadi ya kalau umpamanya nanti dipraktekkan ketika ada orang yang kayaknya kok susah banget kalau seperti itu ya. Nanti jangan-jangan yang ngambil itu orang yang ahli maksiat loh. Nanti buat apa gitu? Ada yang berpikir seperti itu. Iya, kalau yang ngambil anak sekolah nggak apa-apa gitu kan ya, buat jajan gitu. Tapi kalau yang berbuat maksiat repot ya gitu. Nah, karena seperti itu ada kekhawatiran diberikan ke masjid kepada Pak Khotib. Ya, Pak Khotib, tolong ini saya duit kepengen ngasih untuk masjid, tapi nggak usah sebut-sebut nama saya ya gitu. Nah itu termasuk sir juga. Ya, jadi pahala yang besar sekali ya untuk masjid. Nah, karena Pak Khotib itu selalu kalau ada orang yang memberikan infak, memberikan sedekah untuk keperluan masjid pasti amanah. Nah, orang percaya. Nah, tapi tolong Pak Khotib jangan sampaikan nama saya. Boleh, seperti itu boleh. Itu kategorinya adalah infak, sedekah, yang kategorinya adalah sir, yang dirahasiakan. Ini pahalanya juga besar. Inilah para alim ulama, para wali ketika menyikapi adat itu tidak langsung menyalahkan, enggak langsung menyalahkan. Makanya kalau para dai yang luwes gitu Pak ya, para dai yang luwes itu sering mengorbankan dirinya demi jamaah gitu, demi kesatuan, nah ini. Nah ada juga yang hitam putih, ini salah, ini nggak benar, bubar. Iya kan? Kalau ada mubalik terus serba nyalahin orang, lari. Kenapa pada lari? Ya nanti datang disalahin gitu. Bukannya diperbaiki malah disalahin. Nah ini repot yang seperti itu. Makanya para wali itu ketika dia itu berjamaah, ketika dia itu berdakwah, itu orang senang semua. Gak ada yang merasa tersinggung, itu gak ada. Semuanya itu merasa dihargai. Makanya mereka itu dihormati ya, orang-orang jamaahnya itu menghormati dengan tulus. Karena gak ada sengaja disinggung-singgung gitu ya, nggak ada. Ya itu nggak ada. Ya tetap semuanya itu dihargai. Ya kalau orang itu dihargai pasti menghargai kita. Kita itu sering melakukan sesuatu yang kadang-kadang menyakiti. Nah ini yang kadang-kadang kita terasa. Jamaah masjid at-Taubah yang saya cintai. Jadi inilah gambaran Allah itu memanggil orang-orang yang berbuat syirik untuk membuktikannya. Ya, karena apa? Sebenarnya, nah di sini sudah dijelaskan annal haqqa lillah, bahwa sesungguhnya yang hak itu milik Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Kesesatan itu dari mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka itu mengada-ada. Ya, orang yang mengada-ada itu yang tidak punya dasar apa-apa, itulah yang mengada-ada. Yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis, itulah yang sebenarnya, itulah yang dari Allah, yang dari Rasulnya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Inna Qarun, bahwa sungguhnya Qarun kana min qaumi Musa, keberadaannya dulu itu dari kaumnya Musa. Fabagha alaihim, maka dia itu menyimpang atas mereka. Wa atainahu minal kunuzi, dan didatangkan kepadanya minal kunuzi, dari harta-harta, simpanan-simpanan, ya, kekayaan. Ma inna mafatihahu, sesuatu yang kuncinya latanu bil usbati. Jadi dia itu harus dipikul oleh orang-orang yang kuat, ya, oleh sekelompok
sekelompok ya, perkumpulan ulil quwwah yang mempunyai kekuatan. Idz qala lahu qaumuhu, ketika berbicara menyatakan kepadanya kaumnya, yaitu sekelompok dari umat Nabi Musa, la tafrah, jangan berbangga-bangga. Innallaha, bahwa sungguhnya la yuhibbul farihin, tidak suka, tidak mencintai terhadap orang-orang yang sombong. Ini zaman sekarang itu Pak, orang yang menyombongkan dengan kekayaan banyak ya Pak ya. Banyak sekali Pak. Itu di Thailand itu ada juga Pak. Orang itu memakainya emas Pak. Topinya emas, bajunya emas. Wah, pokoknya emas semua gitu. Terus mobilnya itu emas semua gitu. Nah, ini di Indonesia juga ada Pak. Itu yang kemarin ditangkap itu siapa? Salamana siapa itu Pak? Iya, Dodi Salamana. Nah, ternyata kalau dilihat dia kan dulunya kere itu ya. Terus ketika menyikapi kekayaan gagap. Iya, jadi seperti itu. Jadi mereka pamer, memberikan kondangan kepada artis-artis ratusan juta gitu ya. Nanti di-upload. Nanti artisnya pun membuka kadonya, di-upload gitu ya. Pamer gitu. Ya, jadi banyak orang-orang yang digambarkan seperti Qarun itu banyak. Dan mereka itu merasa bangga dengan kekayaannya. Dan inilah sudah dicontohkan oleh Al-Quran bahwa Qarun itu dulunya seperti itu. Kalau kita lihat, Qarun itu dulunya kere juga Pak. Kere dia. Ketika dia kere, maka dia itu tahu bahwa Musa itu adalah seorang nabi yang doanya itu pasti diijabahi. Oleh karena itu, dia itu asalnya taat beragama. Ketika dia itu merasa bahwa pemberian Allah itu menjadikan dirinya sengsara, maka dia minta kepada Nabi Musa, tolonglah, aku doakan agar aku ini menjadi orang yang kaya raya. Dan kalau dilihat dari hubungan darah, itu ada yang menyatakan sepupu Pak ya. Jadi sepupu dengan Nabi Musa. Nah, karena dia itu melihat dia itu termasuk orang yang ahli ibadah, maka didoakan oleh Nabi Musa dan diberikan sepasang domba, dan di sana dipelihara. Dombanya semakin lama semakin banyak. Nabi Musa melihat seperti itu, maka dia pun meminta kepada Qarun, hai Qarun, berilah zakatnya, berilah infaknya, berilah sedekahnya untuk orang-orang yang berhak. Jadi agama itu dari dulu itu mempunyai perhatian terhadap orang-orang yang papa, orang-orang yang serba kekurangan. Karena itu adalah ciptaan Allah. Ya, orang yang tidak punya itulah memang kehendak Allah. Kita sudah berusaha tetapi tidak diberikan, memang itu kehendak Allah. Jangan kita itu suudzon kepada Allah. Disuruh selalu husnudzon. Sering saya sampaikan, ketika kita miskin, kita ini sering berinfak. Kalau dihitung-hitung, kadang-kadang prosentasenya itu lebih banyak orang miskin. Iya kan? Umpamanya kita dapat duit 100.000, terus kita itu menginfakkan 10.000, kira-kira berapa persennya itu? 10%. Iya kan? Kalau ada orang kaya dapat proyek jalan tol macem-macem, terus dia itu bisa nggak memberikan 10%-nya untuk fakir miskin? Allahnya. Nah, ini bukti bahwa orang itu ujiannya berat sekali. Semakin kaya orang itu ada kecenderungan semakin pelit. Ya, semakin koret ya Pak ya. Nah, ini bukti. Kita bersyukur ketika kita itu memperoleh rezeki bisa berinfak sampai 10%-nya. Luar biasa. Nah, ini ya, jadi kita disuruh selalu husnudzon. Nah, Qarun juga demikian. Makanya kalau kita ada orang yang menemukan emas, orang menemukan perak, orang menemukan kekayaan yang ada di dalam perut bumi, itu dibilangnya harta Qarun ya Pak ya. Harta Qarun. Ini hanya perumpamaan saja Pak.
karena Qarun kan hidupnya adanya di Mesir, nggak ada di Indonesia. Hanya perumpamaan. Ya kalau dalam Islam itu namanya harta rikaz, harta temuan. Nah kalau harta temuan itu juga zakatnya gede, tidak seperti zakat umpamanya kita usaha. Jadi prosentasenya lebih besar yang harta temuan. Nah, Qarun karena merasa dirinya itu yang segala-galanya, aku kaya karena aku sendiri. Aku kaya karena usaha sendiri. Aku kaya karena kecerdasan saya sendiri. Nah, ini sombong. Maka dia pun menjadi penopang Fir'aun. Nah, ini ya jadi politikusnya ada Haman. Nanti konglomeratnya ada Qarun. Nah, orang-orang yang seperti ini, berarti orang-orang yang seperti ini tuh artinya zaman sekarang juga ada, Pak. Ya jadi ini saya kadang-kadang Pak sering diskusi dengan anak, Pak. Dia suka mengkaji. Pak, ayah, Musa kenapa nggak pakai alif? Ayo, kok Musa pakainya alif layyinah? Ternyata ya, kalau ada ayat yang menggunakan pakainya dengan kata ganti, diganti bukan alif sendiri, itu ada rahasia. Ada rahasia. Jadi Musa, memang Nabi Musa ada. Tetapi nanti Musa di zaman akhir juga ada. Yang pemberani, yang berani menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Karena zaman sekarang itu Pak, orang yang menyatakan hak itu jarang, Pak. Jarang. Yang batil itu jarang. Orang itu perasaannya pengen hidup lama. Ya kalau jadi pejabat, jadi anggota DPR diperpanjang kan otomatis 2 tahun nggak usah kan. Nggak pakai modal, nggak kampanye. Bayangin itu modalnya berapa miliar itu. Kumpul 2 tahun, kalikan per bulan berapa? Makanya minta perpanjang karena kesilapan, kecipratan. Nah itu, ya ini bukan rahasia lagi, orang awam pun tahu. Tapi tetap aja mereka itu sudah tertutup oleh harta. Katanya kalau mengurus negeri katanya capek. Tapi minta perpanjang. aneh tapi nyata. Ya itulah. Nah ini dulu itu ada Qarun. Qarun itu yang suka dengan harta, dengan kekayaan, yang tidak mau melaksanakan ibadah. Maka dia pun yaitu diseret oleh Allah dengan kekayaannya, dia itu dibawa. Ini kalau kuncinya di sini dinyatakan latanu bil usbatil quwwah. Jadi kuncinya itu besar sekali Pak gemboknya. Di bawahnya itu oleh orang yang banyak, itu ada yang menyatakan dalam tafsir itu 10 orang Pak. Loh, iya Pak digotong Pak kunci itu. Bayangin Pak, gembok aja digotong. Dan istananya itu banyak sekali Pak. Istana kekayaan, rumah-rumah dia. Cuma yang Allah sebagai bukti bahwa dia itu rumahnya ada ketika miskin Pak. Itu ada di Mesir itu ada bukti bahwa di sana itu ada ini dulu Qarun di sini. Waktu dia itu miskin. Tetapi ketika dia kaya, semua kayaannya itu kanyut, ditelan oleh laut. Nah itulah, ingat ya bahwa kekayaan itu tidak ada artinya apa-apa. Miskin nih. Iya. Ya tanggung jawabnya dikit Pak kalau orang miskin Pak. Kalau orang kaya kan ditanya bagaimana carinya gitu kan ya. Untuk apa setelah dicari itu? Dikemanakan? Nah itu kalau orang kaya itu banyak pertanyaannya. Ya, jadi inilah Qarun. Apa itu? Justru diingatkan, la tafrah, jangan sombong-sombong, Qarun. Orang kaya baru. Nah, jangan. Karena Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong. Nah, ini ayat yang berikutnya sudah populer, Pak ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataqallah. Carilah karunia yang telah Allah berikan kepada kalian. Darul akhirah, ya. Apa itu? Ataqallahu darul akhirah, kehidupan akhirat. Wala tansa nasibak. Tapi jangan lupa kehidupan duniawi ini juga penting. Karena kalau kita mau pakai baju, ya Pak ya, menutup aurat, ini ya untuk ibadah, ini juga penting. Jadi disuruh diingatkan. Wa ahsin kama ahsanallah, berbuat baiklah hai orang-orang yang kaya. Artinya itu disuruh kalau sudah memperoleh kekayaan, ingat ada orang yang menjadi kewajiban kalian untuk diberikan. Jadi di sini dipesankan, berbuatlah baik engkau kepada samanya seperti Allah berbuat kepada kamu, berbuat baik kepada kamu. Tapi kayaknya berat ya Pak ya. Makanya ada batasan-batasannya, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada infak, ada yang lain-lain. Ya jadi itulah lahannya kita itu bisa melaksanakan. Ya kalau Allah ungkapkan itu artinya disuruh dilaksanakan, bukan sekedar ungkapan, tetapi disuruh dilaksanakan. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah engkau membuat kerusakan di atas bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka terhadap orang yang berbuat rusak. Jadi orang yang membuat rusak itu orang kaya tidak mau zakat itu membuat rusak, Pak. Iya. Karena apa? Karena tidak menjaga keseimbangan. Tidak menjaga keseimbangan. Jadi kalau orang kaya disuruh memberikan zakat itu menjaga keseimbangan. Jadi di sana kalau orang-orang miskin itu diberikan, maka kan dia merasa oh iya ada rizki. Nah dia pun memberikan ini zakat. Ini adalah perintah Allah. Maka dia pun merasakan ini adalah hak dia, ya hak dia, dan ada kewajiban dari yang kaya. Nah, oleh karena itu saya ingatkan ya, orang-orang yang kaya, orang-orang bojong, berilah santunan, berilah kasih sayang terhadap sesama manusia yang sesama saudara kita yang ada kekurangannya. Itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.